Kalau begitu, perasaan semacam itu, sepertinya hanya alat untuk melestarikan ingatan, tapi membuatku merasa itu cukup untuk menembus jiwaku. Ya, begitulah rasanya. Ke Tiangxuan juga mengenang, sambil menggigil. Setiap kata dari orang itu tampaknya menembus bagian terdalam dari jiwa seseorang, dan itu akan memikat kita untuk berdagang dengannya. Setiap transaksi sepertinya ingin kita menggunakannya dan menukarnya dengan barang yang paling berharga, tapi dia hanya perlu membayar beberapa informasi yang tidak penting. Iblis. Orang itu adalah iblis. Ini adalah evaluasi dengan suara bulat dari orang-orang kuat yang telah melihat setan. Melihat ingatan semua orang, Kezen tidak bisa membantu tetapi terlihat bermartabat. Dengan cara ini, ada orang yang tidak baik. Saya mendengar Anda mengatakan bahwa mereka diasingkan dan kekuatan mereka habis. Jika tidak, saya khawatir itu akan menyebabkan malapetaka besar di alam semesta kita. Namun, dia bisa menyeretmu keluar dari sungai panjang ruang dan waktu selama puluhan juta tahun, dan dia tidak dihukum oleh ruang dan waktu. Apakah karena dia berasal dari alam semesta lain? Jika ini masalahnya, bukankah ini jenis orang luar yang berbeda? Bukankah dia bertindak di alam semesta kita tanpa berada di bawah kendali surga dan terikat oleh bumi? Diam-diam, Kezen dan Chang Jingtian tidak bisa tidak merindukan alam semesta itu. Mereka ingin melihat manusia terkuat di alam semesta itu. Mereka ingin mengamati penggunaan kekuatan oleh makhluk di alam semesta itu, dan penggalian mereka antara langit dan alam semesta. Bumi. Terutama ingin melihat keberadaan seperti apa pemenang yang mengasingkan setan. Dibandingkan dengan leluhur hitam, mana yang lebih kuat dari naga asli? Begitu pikiran ini muncul, Kezen tidak dapat menghentikannya, dan bahkan dia mau tidak mau ingin terjerumus ke dalam pergolakan ruang dan waktu untuk melihat dunia yang hebat. Namun, dibandingkan dengan Kezen, Kaisar Ke jauh lebih tenang, atau kekuatannya lebih lemah, dan dia adalah patriark dari Kaisar Ke kontemporer. Alam semesta lain mungkin penuh dengan misteri dan atraksi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi yang harus dilakukan Kaisar Ke adalah menjadi kaisar alam semesta ini terlebih dahulu. Yao Yuekong juga bahkan lebih tenang, berdagang dengan pria itu, saya selalu merasa tidak enak. Seolah-olah saya akan diadu kapan saja. Dia akan membantu Raja Dewa Zer, tapi dia juga membayar untuk kita dan Raja Dewa Zer. Di masa depan, dia akan menemaninya ke alam semesta dan menjadi musuh-musuh-musuhnya. Mata Kaisar Kezen bergetar, alam semesta mereka. Tampaknya dia memiliki kemampuan untuk berpindah-pindah antara dua alam semesta. Setidaknya dia tahu jalannya. Lebih jauh, jika kita pergi ke alam semesta itu, kita harus sama dengan dia. Dan kita juga tidak terikat oleh langit alam semesta itu. Yao Yuekong merenung sejenak. Itu sulit dikatakan. Bagaimanapun juga, hanya ada orang luar yang datang ke pihak kita. Tapi kita belum melihat alam semesta luar. Dan musuhnya, jelas bukan yang lemah. Melihat ke belakang, Qin Yichen juga merasa kerangka itu menghasilkan banyak uang untuk transaksi ini. Bagaimanapun, sejauh menyangkut setan, ada atau tidaknya mereka tampaknya tidak memengaruhi bantuannya Zerg untuk membunuh dunia serangga. Bagi setan, yang tidak terpengaruh oleh dao surga, membantu ras Zerg keluar dari alam semesta jauh lebih sederhana daripada membuka segel leluhur hitam, dan harga yang harus dibayar jauh lebih kecil. Tapi mereka akan menghadapi pria kuat yang menekan pria itu. Mampu menekan setan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa yang kuat di alam semesta itu tidak lebih lemah dari setan. Memikirkannya dengan hati-hati, Qin Yichen bahkan sedikit menyesalinya. Untungnya, tidak ada kontrak surga, dan kerangka tidak dapat melakukan apapun untuk dirinya sendiri bahkan jika dia menyesalinya. Tapi Qin Yichen masih merasa takut. Anda harus tahu bahwa puluhan juta tahun telah berlalu untuk Raja Dewa Zerg dan setan. Selama puluhan juta tahun, Zerg yang baru saja diasingkan sudah mulai memegang kekuatan kaisar dari semua sisi sebagai sandera. Jadi, apakah setan benar-benar telah tidur selama puluhan juta tahun? Iblis yang bisa mengacaukan hati Dao Kaisar Iblis dengan kata-kata tidak merencanakan apa-apa. Qin Yichen tidak berani memikirkannya lagi, seolah-olah dia akan jatuh ke dalam jurang. Bahkan saat ini dia hanya merasa bahwa setan direduksi menjadi kerangka, yang tidak bisa lebih baik. Hal ini tidak mudah untuk dikesampingkan untuk sementara waktu, hingga akhirnya siluman Bai Guanxing muncul di hadapan semua orang. Kakak Yuekong, semuanya, apakah kamu merindukanku? Bai Guanxing melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa lukanya telah sembuh. Tetapi setelah berbicara, senyumnya membeku. Kaisar Yuantian bertarung. Bai Guanxing menatap kaki patah Yao Yuekong, tidak perlu mengatakan apa-apa saat ini. Karena yang pertama sudah menebak segalanya. Bai Guanxing menarik napas dalam-dalam dan berkata ke samping, "Saudari, saya harus merepotkanmu lagi." Suara halus Huasu datang dari samping. "Kamu jarang punya sedikit teman, pergi." Dalam sekejap, Qin Yichen melihat air bunga matahari mengalir ke telapak tangan Bai Guanxing, perlahan-lahan ditelan oleh telapak tangannya. Detik berikutnya, Bai Guanxing bangkit, wajahnya serius.
dan kemarahan tampaknya dirasakan di seluruh alam semesta yang luas. Aku akan kembali sekarang. Kezen juga bangkit untuk menyambutnya. Kalau begitu, Yutian dan aku juga harus kembali mundur. Jika kita menerobos sebagai kaisar sehari sebelumnya, kita akan mencapai gerbang nantian suatu hari nanti. Sebelum kepergian Chang Jingtian, batang utama dari sebuah pohon besar lahir kembali, dan telapak tangannya sedikit ditopang. Ribuan kaki batang itu hidup dan bercahaya, berubah menjadi untaian cabang yang mengambang di telapak tangannya. Teman Yue Kong, Anda telah memberikan kontribusi besar dalam perjalanan ini. Cabang ini akan memungkinkan Anda pulih lebih cepat. Kun Yutian juga mengangkat tinjunya dan berkata, apa yang hilang dari jubah Kaisar Yue Kong? Aku akan mencarinya di rumah harta karun klan Hui, dan aku akan mengirimkannya dalam beberapa hari. Saat dia pergi, Chang Jingtian menatap Qin Yichen lagi, matanya kental. Semuanya, kalian telah melihat kekejaman hari ini. Ini adalah perjuangan kekaisaran. Tidak ada benar atau salah dalam perjuangan seorang kaisar. Tetapi orang tua itu berkata bahwa karena dia adalah salah satu dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, dia masih perlu berbicara tentang prinsip tiga bagian ketika dia berjalan di antara langit dan bumi. Tanda seru. Sampai hari itu, orang tua itu akan menyerang Tianman bersamamu dan menginjak langit. Chang Jingtian pergi, dan Kezen juga membawa Kaisar Ke terbang menuju Gunung Suci yang menjulang tinggi. Hanya Qin Yichen dan Hua Daoru yang tersisa untuk mendukung Yao Yue Kong. Sepertinya mereka akan kembali ke Wen Tiangwan lagi. Tidak hanya mereka ingin kembali, tetapi 50.000 tawanan perang telah dikirim lebih dari setengah dari mereka untuk membangun baju besi para dewa untuk tentara Wen Tiangwan. Kecemerlangan susunan teleportasi secara bertahap berkedip, dan Hua Daoru hanya bisa menyembunyikan Xiao Guai di segel jalan naga putih di tengah alisnya saat ini. Karena meski Anda melihat pakaian neonnya, Anda juga bisa menyembunyikan ruang dan jalan alam. Gaun brokat surgawi sangat bagus untukmu. Sayang sekali setelah Xiao Gua bangun, kamu mungkin tidak akan bisa memakainya. Setelah Hua Daoru tersenyum lembut pada Qin Yichen tanpa meninggalkan jejak, dia meremas tinju yang bisa melawan Kaisar Mantian dan juga bisa memegang kepalan bubuk Qin Yichen. Sepertinya bersorak untuk masa depannya. Apakah aku juga akan berada di Wen Tiangwan mulai sekarang? Haruskah aku menjadi seorang jenderal? Seharusnya hanya pekerjaan kosong. Dengarkan Taisu, Qilinzi ada di Wen Tiangwan, jadi aku bisa mengurusnya baiklah. Tanpa diduga, dunia di luar klan Huaxu sangat luas.